Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Ainun. Dalam video kali ini, saya akan membawa kalian ke dalam kisah yang penuh emosi tentang cinta, kehilangan, dan perjalanan hidup yang tak selalu berjalan sesuai rencana. Ini adalah cerita tentang Sinta dan Arman, dua hati yang terpisah oleh takdir, namun menemukan kebahagiaan mereka masing-masing melalui perjalanan yang penuh pelajaran. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta dan impian mungkin tak selalu berjalan beriringan, tetapi keduanya tetap bisa berakhir dengan indah. Yuk, simak selengkapnya. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan pastikan untuk share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga membutuhkan semangat baru. Terima kasih sudah menonton. Mimpi di antara cintaku dengan istriku, langit sore berwarna jingga saat Sinta duduk di teras rumah kecilnya. Di sampingnya, Arman menyandarkan punggungnya ke kursi rotan, menyesap teh hangat yang baru saja diseduh istrinya. Mereka sudah menikah selama 3 tahun, hidup sederhana namun bahagia. Kamu kelihatan melamun, sayang. Ada apa? Tanya Arman. Meletakkan cangkirnya, Sinta tersenyum tipis, matanya menerawang jauh. Aku cuma kepikiran. Dulu aku punya mimpi jadi artis terkenal. Tapi sekarang, ya, aku bersyukur dengan hidup kita. Arman tersenyum lembut, meraih tangan istrinya. Aku tahu, Sinta, aku nggak pernah melarang kamu bermimpi. Tapi aku juga nggak mau kamu kehilangan kebahagiaan yang sudah kita punya. Sinta menggenggam tangan suaminya erat. Ia mencintai Arman, tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, impian masa kecilnya masih bergejolak. Sejak kecil, dia selalu bercita-cita menjadi seorang artis. Namun, hidup membawanya ke arah yang berbeda. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan datang. Sinta, lihat ini, teriak Rina, sahabatnya, sambil menunjukkan ponselnya. Ada audisi film di kota, aku yakin kamu cocok. Mata Sinta membesar. Serius? Ini film besar? Iya, salah satu produksi terbesar tahun ini. Ayo kita coba, kamu selalu punya bakat akting, Sin, kata Rina bersemangat. Sinta terdiam. Dadanya berdebar kencang. Ini kesempatan yang selama ini ia impikan. Namun, bagaimana dengan Arman? Bagaimana dengan rumah tangga mereka? Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia berbaring di samping Arman yang sudah terlelap. Tangannya menggenggam undangan audisi yang ia cetak dari internet. Apakah ia harus mengejar mimpinya? Atau tetap bertahan di kehidupan yang telah ia jalani dengan Arman? Di antara impian dan cinta, Sinta harus membuat pilihan. Suatu pagi, saat Sinta sedang berbelanja di pasar, seorang pria parubaya dengan jas rapi menghampirinya. Permisi, apakah Anda Sinta? Tanya pria itu dengan senyum ramah. Sinta mengernyit, merasa sedikit waspada. Iya, saya Sinta. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu mengulurkan kartu namanya. Nama saya Adrian. Saya pencari bakat dari rumah produksi terkenal. Kami melihat video audisi Anda yang dikirimkan oleh teman Anda, Rina. Kami sangat terkesan dan ingin menawarkan Anda kesempatan langsung untuk casting utama di film baru kami. Sinta terkejut. Serius? Saya benar-benar dipertimbangkan? Adrian mengangguk. Ya, tentu saja. Ini adalah kesempatan langka. Dan kami melihat potensi besar dalam diri Anda. Kami ingin Anda datang ke studio besok untuk bertemu dengan sutradara. Sepanjang perjalanan pulang, Sinta merasa jantungnya berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun bagaimana reaksi Arman? Malamnya, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan suaminya. Arman, aku ingin membicarakan sesuatu, ucapnya hati-hati. Arman yang sedang membaca koran menurunkannya dan menatap istrinya. Apa itu, sayang? Sinta menarik napas dalam-dalam. Hari ini, seorang pencari bakat menawariku audisi langsung untuk peran utama di sebuah film besar. Aku ingin mencobanya. Dahi Arman berkerut. Sinta, aku tahu kamu ingin ini. Tapi apakah kamu yakin? Dunia hiburan itu tidak mudah. Aku takut kamu akan kecewa atau terluka.
Sinta menggenggam tangan suaminya. Aku tahu ada risiko, Man. Tapi ini adalah impianku sejak kecil. Aku ingin mencobanya dan aku butuh dukunganmu. Arman terdiam cukup lama. Ia menatap dalam-dalam mata istrinya, mencari keyakinan di sana. Akhirnya, ia menarik napas panjang dan tersenyum kecil. Kalau ini benar-benar yang kamu inginkan, aku akan mendukungmu. Tapi janji satu hal, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Mata Sinta berkaca-kaca. Ia mengangguk, hatinya penuh haru. Terima kasih Arman, aku janji. Hari demi hari berlalu, dan kesibukan Sinta semakin bertambah. Ia mulai menghadiri workshop akting dan sering pulang larut malam. Awalnya, Arman berusaha memahami, tetapi semakin hari, ia merasa ada yang berubah. Sinta, kita hampir tidak pernah makan malam bersama lagi, ujar Arman suatu malam ketika Sinta baru pulang. Sinta meletakkan tasnya dengan lelah. Aku tahu, Man. Maaf, tapi jadwalku benar-benar padat. Aku berusaha menyeimbangkan semuanya. Arman menghela napas. Aku bukan ingin membatasimu, sayang. Aku hanya khawatir dunia hiburan akan mengubahmu. Aku takut kamu jadi terlalu sibuk sampai lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Sinta menatap suaminya dengan ekspresi terluka. Aku masih aku, Man. Aku hanya ingin menggapai impianku. Kenapa kamu tidak bisa mendukungku sepenuhnya? Aku mendukungmu, Sinta, tapi aku juga manusia. Aku ingin istriku tetap ada untukku, jawab Arman lirih. Mereka mulai sering bertengkar karena hal-hal kecil. Perbedaan pandangan mulai menggerogoti kebersamaan mereka. Di satu sisi, Sinta ingin mempertahankan rumah tangganya, tetapi di sisi lain, ia juga ingin mengejar mimpinya. Suatu malam setelah pertengkaran hebat, Sinta duduk sendirian di kamar. Air matanya mengalir pelan. Ia mulai bertanya-tanya apakah mimpinya sepadan dengan kehilangan orang yang ia cintai. Beberapa minggu kemudian, Sinta akhirnya menerima kabar yang ia tunggu-tunggu. Ia lolos audisi dan ditawari kontrak eksklusif. Sinta, ini kesempatanku. Aku mendapat peran utama. Ucapnya bersemangat kepada Arman. Namun bukannya senang, Arman tampak semakin cemas. Itu kabar baik, sayang. Tapi bagaimana dengan kita? Aku merasa kamu semakin jauh. Sinta menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku mencintaimu, Arman, tapi ini mimpiku. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Arman menghela napas panjang. Aku tidak bisa menghentikanmu, Sinta. Aku hanya berharap kamu tidak melupakan siapa dirimu dan siapa yang selalu ada untukmu. Hari-hari berikutnya terasa berat. Sinta mulai syuting, waktunya semakin tersita. Arman yang dulu selalu ada di rumah kini sering duduk sendiri di meja makan. Setiap kali Sinta pulang larut malam, suasana semakin dingin di antara mereka. Suatu malam Arman menatap Sinta yang sedang membaca naskah. Sinta, aku ingin bicara. Aku merasa kita sudah berbeda, aku rindu istriku yang dulu. Sinta meletakkan naskahnya, hatinya perih. Aku juga rindu kita yang dulu, Man. Tapi aku juga ingin meraih mimpi ini. Aku ingin kamu tetap ada di sampingku. Arman menggeleng pelan. Aku takut suatu hari nanti, aku hanya akan menjadi bayangan di hidupmu. Sinta terdiam. Ia sadar, keputusan besar telah di depan matanya. Haruskah ia memilih cintanya pada Arman atau mengejar ketenaran yang selama ini ia impikan? Malam itu Sinta berkemas. Air matanya menetes saat ia memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Arman duduk di sudut kamar, diam tanpa suara. Aku harus pergi, Men, ucap Sinta lirih. Arman menatapnya dalam. Aku tahu, sayang. Aku hanya berharap ini tidak akan menjadi perpisahan yang selamanya. Sinta menahan isak. Aku juga berharap begitu. Tapi aku harus mencoba. Aku harus tahu apakah ini yang benar-benar aku inginkan. Arman mengangguk pelan. Dengan langkah berat, ia mendekati istrinya dan memeluknya erat untuk terakhir kalinya. Aku akan selalu mencintaimu, Sinta, bisiknya. Aku juga, Arman, jawab Sinta sambil meneteskan air mata. Dengan hati berat, Sinta melangkah keluar rumah. Ia tidak tahu apakah suatu hari nanti ia akan kembali.
Namun, yang pasti, perjalanan ini akan mengubah segalanya. Sinta melangkah keluar rumah, diiringi tatapan kosong Arman yang masih berdiri di ambang pintu. Udara malam terasa dingin, seolah mencerminkan perasaannya yang kalut. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir keraguan yang masih mengendap di hatinya. Di depan rumah, taksi yang sudah dipesannya menunggu dengan mesin menyala. Sopirnya, seorang pria parubaya, menatapnya sekilas melalui kaca spion. "Bandara, Bu?" tanyanya ramah. Sinta mengangguk pelan. Ia membuka pintu mobil, tapi sebelum sempat masuk, suara Arman menghentikannya. "Sinta." Ia memejamkan mata sesaat sebelum berbalik. "Apalagi, men?" Suaranya hampir berbisik, takut dirinya goyah. Arman melangkah mendekat. Matanya masih penuh dengan kesedihan yang tak mampu ia sembunyikan. "Kalau suatu hari nanti kamu rindu, kamu tahu kemana harus pulang, kan?" Sinta menggigit bibirnya, menahan isak. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata terasa terlalu berat untuk diucapkan. Sebagai gantinya, ia mengangguk kecil sebelum akhirnya masuk ke dalam taksi. Arman tetap berdiri di tempatnya, menatap mobil yang perlahan menjauh, membawa pergi wanita yang masih ia cintai. Di dalam mobil, Sinta menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berpendar di matanya yang basah. Hatinya terasa kosong. Ia tahu ini bukan keputusan mudah, tapi ia harus menjalani perjalanan ini. Entah untuk menemukan jawabannya, atau justru semakin tenggelam dalam ketidakpastian. Taksi melaju ke arah bandara, membawa serta semua kenangan yang takkan pernah bisa ia lupakan. Sinta menghela napas panjang saat melangkah keluar dari bandara. Udara kota metropolitan ini terasa berbeda penuh dengan kebisingan, hiruk-pikuk manusia, dan gemerlap cahaya yang tak pernah padam. Ini adalah awal dari segalanya. Ia menyesap kopinya sambil memandangi papan nama besar yang berkilauan di depan gedung produksi tempat. Ia akan memulai perjalanan barunya di dunia hiburan. Dunia yang selama ini hanya ia lihat dari layar kaca. Kini terbentang di hadapannya. 3 bulan kemudian, cermin besar di ruang rias memantulkan sosoknya yang hampir tak ia kenali. Rambutnya kini bergelombang sempurna, makeup di wajahnya menonjolkan kecantikan yang sebelumnya tersembunyi, dan gaun berkilau yang membalut tubuhnya membuatnya tampak seperti bintang besar. "Sinta, kamu sudah siap?" Suara Sarah, manajernya, terdengar dari belakang. Sinta mengangguk pelan. "Aku siap." Sarah tersenyum puas. "Bagus, malam ini adalah debut besar kamu. Ingat, di dunia ini kita harus tahu cara bermain. Kamu punya segalanya untuk sukses. Tinggal bagaimana kamu menjalaninya." Sinta menatap dirinya sendiri sekali lagi. "Dunia ini begitu cepat berubah, ya?" Sarah tertawa kecil. "Bukan dunia yang berubah, tapi kita yang harus menyesuaikan diri." Sinta menghela napas. Ia masih ingat dirinya yang dulu, Sinta yang sederhana, yang mencintai Arman lebih dari apapun. Kini, ia adalah seorang wanita yang siap menapaki panggung hiburan. Suara tepuk tangan bergemuruh dari luar. Lampu-lampu sorot mulai menari di atas panggung. Inilah saatnya. Sinta melangkah maju, memasuki dunia baru yang akan mengubahnya entah untuk selamanya atau hanya untuk sementara. Sorot kamera, tepuk tangan meriah, dan lampu-lampu panggung yang berpendar kini menjadi bagian dari hidup Sinta. Nama dan wajahnya mulai dikenal. Tawaran pekerjaan berdatangan iklan, pemotretan, hingga peran dalam serial televisi. Malam itu, Sinta menghadiri pesta eksklusif di sebuah klub malam mewah. Musik berdentum, tawa dan suara obrolan bercampur dengan aroma alkohol dan parfum mahal. Ia duduk di sofa VIP, dikelilingi oleh orang-orang berpengaruh di industri hiburan. "Sinta, kamu luar biasa di pemotretan tadi siang," ujar Adrian, seorang produser terkenal, sambil menuangkan sampahnya ke gelasnya. Sinta tersenyum, matanya berbinar. "Terima kasih, aku hanya mencoba melakukan yang terbaik." Adrian tertawa kecil. "Kamu lebih dari sekadar baik. Kamu punya potensi besar untuk menjadi bintang. Tapi ingat, dunia ini keras. Kalau ingin bertahan,
Kamu harus tahu bagaimana bermain. Sinta menyesap minumannya, menikmati sensasi euforia yang semakin sering ia rasakan sejak memasuki dunia hiburan. Bermain seperti apa? Adrian mendekat, menatapnya tajam. Jangan terlalu banyak berpikir tentang masa lalu. Fokus pada siapa dirimu sekarang. Jika kamu ingin tetap di puncak, kamu harus terus bergerak maju. Di sisi lain kota, Arman menatap layar ponselnya. Berita tentang Sinta muncul di mana-mana, foto-foto glamour, wawancara eksklusif, bahkan rumor tentang hubungannya dengan pria kaya dan berpengaruh. Ia menghela napas, menggenggam ponselnya erat. Sinta yang dulu ia kenal terasa semakin jauh. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama Sinta muncul di layar. Arman menatapnya ragu, lalu akhirnya menjawab, "Sinta?" Suara di seberang terdengar sedikit mabuk. "Arman, apa kabar?" Arman terdiam. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali mereka berbicara. "Aku baik," jawabnya datar. "Kamu sendiri?" Sinta tertawa kecil. "Aku luar biasa. Aku sibuk, banyak pekerjaan, banyak orang hebat di sekelilingku." Arman menghela napas. Kedengarannya menyenangkan. "Tentu saja." Hening sejenak. "Arman, aku rindu kamu." Arman menutup matanya, hatinya berdesir. "Kalau begitu, pulanglah." Sinta terdiam. Di sekelilingnya, suara pesta masih bergemuruh. Adrian menatapnya penuh selidik, menunggu reaksinya. "Maaf, Man, aku belum bisa." Klik. Sambungan terputus. Arman menatap layar ponselnya, menyadari sesuatu. Sinta mungkin tak akan pernah benar-benar kembali. Sinta duduk di ruang rias, wajahnya dipenuhi makeup tebal untuk pemotretan lainnya. Pekerjaan demi pekerjaan terus berdatangan, iklan, wawancara, acara TV, semua hal yang dulu ia impikan. Namun, semakin ia meraih kesuksesan, semakin kuat rasa hampa yang menggerogoti hatinya. Hari itu, ia baru saja selesai dengan sesi pemotretan untuk sampul majalah fashion ternama. Semua tim di sekitarnya memujinya dan ia tersenyum, tapi di dalam hatinya ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Di ruang ganti, ia memandang cermin besar, menatap sosok yang kini sering ia lihat, wanita yang penuh dengan kemewahan dan ketenaran, tapi bukan lagi wanita yang ia kenal di masa lalu. Bukan lagi Sinta yang pernah meluangkan waktu bersama Arman, yang dulu begitu sederhana dan penuh cinta. Suara pintu yang terbuka menyadarkan Sinta dari lamunannya. Sarah, manajernya, masuk dengan ekspresi ceria. "Wow, kamu luar biasa, Sinta. Hari ini sempurna, kamu benar-benar semakin bersinar." Sinta mengangguk pelan. "Terima kasih, Sarah, tapi ada yang aneh." Sarah menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" Sinta memiringkan kepala, tatapannya jauh, seolah sedang mencari sesuatu dalam dirinya. "Aku merasa semakin kosong, Sarah. Semua kesuksesan ini, rasanya tidak cukup." Sarah tersenyum, walaupun ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Sinta, semua orang ingin berada di posisimu. Kamu bekerja keras untuk ini yang kamu impikan." Sinta menatap keluar jendela, matanya kosong. "Tapi kenapa rasanya aku kehilangan sesuatu yang penting?" Beberapa hari kemudian, Sinta berjalan sendirian di lorong studio, jauh dari hiruk-pikuk acara yang baru saja selesai. Pikiran-pikirannya kembali teringat pada Arman, pada kehidupan sederhana mereka dulu. Ia teringat senyum Arman, pelukan hangatnya, dan kata-kata yang dulu mereka ucapkan satu sama lain. Tiba-tiba ponselnya bergetar di saku. Tanpa berpikir, ia mengeluarkan ponsel dan melihat nama yang muncul di layar. Arman. Hatinya berdebar hebat. Setelah beberapa detik ragu, ia menjawab, "Hello?" Suara Arman terdengar di seberang. "Sinta, aku mendengar kabar tentangmu. Aku bangga dengan apa yang sudah kamu capai." Sinta menelan ludah. "Terima kasih, men. Aku baik-baik saja." "Benarkah? Aku sering berpikir tentangmu, Sinta. Tentang kita. Tentang bagaimana semuanya dulu." Sinta terdiam, suasana di sekelilingnya semakin sunyi. "Aku juga, men. Tapi
Ia terhenti sejenak, berusaha menahan perasaan yang tiba-tiba meluap. Tapi aku tidak tahu bagaimana rasanya, lagi rasanya seperti aku kehilangan bagian dari diriku sendiri. Arman menarik napas dalam-dalam. Cinta, ketenaran, dan karier mungkin bisa memberimu banyak hal. Tapi ada sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang sering kita lupakan dalam mengejar impian. Sinta menggigit bibirnya, air mata mulai menggenang di matanya. Apa yang harus aku lakukan, Man? Aku tidak bisa memberimu jawaban, Sinta. Tapi, apa kamu masih ingat apa yang dulu kita impikan bersama? Sinta menutup mata, membiarkan kenangan itu datang begitu saja, kenangan tentang masa-masa mereka bersama, tentang cinta yang murni tanpa gemerlap dunia hiburan. Aku ingat, Men. Jawabnya lirih. Kalau begitu, jangan lupakan dirimu yang dulu. Jangan lupakan siapa kamu sebenarnya. Sinta merasakan sebuah rasa sesak di dadanya. Aku sudah jauh, Men. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali. Tidak ada yang terlambat, Sinta. Selama kamu masih mencintai dirimu sendiri, kamu bisa kembali kapan saja. Sinta menatap kosong ke arah langit malam melalui jendela studio. Mimpi yang ia kejar selama ini telah memberinya segalanya, tetapi ia merasa sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan ketenaran telah hilang dari hidupnya. Pagi itu, Arman duduk di kantornya, menatap layar komputer yang penuh dengan dokumen-dokumen yang harus segera diselesaikan. Namun, meskipun ia mencoba fokus pada pekerjaannya, pikirannya terus melayang kembali kepada Sinta. 3 bulan sudah berlalu sejak perpisahan mereka. Sinta semakin jauh, semakin tenggelam dalam dunia baru yang ia pilih, dan Arman merasa seolah tak ada yang bisa mengubahnya. Rasa kehilangan itu masih membekas. Bahkan, meski ia berusaha keras untuk menutupi luka di hatinya dengan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Setiap kali ia melihat berita tentang Sinta, hatinya serasa diremukan. Di sisi lain, ia tahu bahwa wanita yang kini berada di puncak ketenaran itu bukanlah wanita yang dulu ia cintai. Sinta yang sederhana, yang selalu membuatnya merasa berarti. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka. Teman sekerjanya, Dika, masuk dengan secangkir kopi di tangan. Bro, kamu nggak kelihatan sehat. Lagi mikirin Sinta ya? Dika duduk di kursi sebelah Arman, menatapnya dengan cemas. Arman menghela napas, meletakkan pulpen di atas meja. Aku nggak tahu kenapa aku masih terus mikirin dia, Dika. Padahal dia udah jauh banget dari hidup gua. Dika memandangnya dengan serius. Bro, hidupmu nggak berhenti di Sinta. Kamu juga punya mimpi kan? Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depanmu. Arman menggelengkan kepala. Aku udah coba, tapi rasanya setiap langkah gue, setiap hal yang gue lakukan, selalu ada dia di dalamnya. Dika diam sejenak, lalu berkata pelan, luka itu nggak akan sembuh kalau kamu terus menutupinya, Arman. Kamu harus kasih diri kamu waktu untuk sembuh. Kadang, biar kita move on, kita perlu menerima kenyataan kalau kita harus melepaskan seseorang. Arman terdiam. Kata-kata Dika menyentuh hatinya, tapi ia tak tahu bagaimana harus mulai melepaskan Sinta, terutama setelah kenangan indah yang mereka bagi bersama. Di sisi lain kota, Sinta duduk di balkon apartemennya, menatap keramaian kota yang tak pernah berhenti. Ia merasa kosong, meskipun dunia hiburan terus memujinya, tawaran pekerjaan terus mengalir, dan kehidupan sosialnya tak pernah sepi. Tapi di balik semua itu, ia merasa kehilangan. Air mata perlahan menggenang di matanya. Ia mengingat kembali percakapan terakhirnya dengan Arman. Ada kerinduan yang terpendam dalam hatinya, kerinduan yang semakin sulit untuk dipadamkan. Suara pintu yang diketuk mengalihkan pikirannya. Sarah masuk, membawa segelas minuman dan senyum yang berusaha menenangkan. Ada apa, Sinta? Kamu terlihat jauh. Sinta mengusap matanya dan tersenyum kecil. Aku hanya lelah, Sarah. Semua ini, semua yang aku impikan, nggak membuatku bahagia seperti yang aku kira. Sarah duduk di sebelahnya. Jadi, kamu menyesal? Sinta menggeleng pelan. Enggak, cuma aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Arman, masa lalu kami, semuanya. Rasanya aku udah kehilangan arah. Sarah menatapnya dengan empati.
Sinta, kamu punya semua yang orang impikan. Ketenaran, kekayaan, semua itu. Tapi jangan sampai kamu lupa apa yang sebenarnya kamu butuhkan, bukan cuma apa yang kamu inginkan. Sinta menunduk, menahan isaknya. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Sarah. Rasanya aku kehilangan diri aku sendiri. Arman duduk di kursinya, matanya kosong menatap layar komputer. Ia mencoba berkonsentrasi, tetapi pikirannya tak henti-hentinya kembali kepada Sinta. Rasa sakit itu tak pernah hilang, meskipun ia mencoba menutupi luka itu dengan kerja keras dan aktivitas. Malam itu, setelah selesai bekerja, Arman berjalan pulang. Langkahnya terasa berat, seolah ada beban yang tak bisa ia lepaskan. Ia berhenti sejenak di sebuah kedai kopi di sudut jalan, memesan secangkir kopi hitam, berharap bisa sedikit menenangkan pikirannya yang kacau. Di kursi sebelah, seorang pria sedang duduk, mengobrol dengan temannya. Suara obrolan mereka terdengar samar, tapi salah satu kata yang terucap menarik perhatian Arman. Sinta ya? Apa kamu tahu dia sedang apa sekarang? Arman menengguk kopinya, menahan perasaan yang mulai meluap. Ia memalingkan wajahnya, tidak ingin orang lain melihat betapa terpuruknya ia. Sinta, wanita yang dulu ia cintai, kini menjadi bagian dari dunia yang tak bisa lagi ia jangkau. Rasa sakit itu kembali mengalir, seolah luka di hatinya tak pernah benar-benar sembuh. Tapi Arman tahu ia harus terus berjalan, meskipun langkahnya terasa berat. Karena terkadang, luka yang tak terlihat adalah yang paling sulit untuk disembuhkan. Malam itu, Sinta berdiri di depan cermin rias di belakang panggung, menatap bayangannya sendiri dengan tatapan kosong. Wajahnya dipenuhi makeup tebal, rambutnya tertata sempurna, tetapi di matanya ada sesuatu yang hilang. Ketenaran yang selama ini ia kejar, kini terasa seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Hari-hari di dunia hiburan memang gemerlap, tapi semakin lama, semakin ia merasakan kesepian yang menggerogoti dirinya. Di balik senyum yang dipaksakan di layar kaca, ada banyak hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Persaingan yang ketat, gosip yang menyakitkan, dan perasaan tidak dihargai oleh mereka yang hanya melihatnya sebagai objek. Sinta menatap foto dirinya di sampul majalah yang baru saja dipajang di ruang ganti. Di bawahnya ada tulisan besar bertuliskan, Sinta, bintang baru yang mengguncang dunia hiburan. Apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Gumamnya pada diri sendiri, suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba Sarah masuk, tampak ceria dengan senyum yang tak bisa menutupi keprihatinannya. Sinta, kamu siap? Acara gala ini akan menjadi sorotan besar malam ini. Sinta mengangguk tanpa semangat. Aku siap, namun hatinya terasa kosong. Ia melangkah keluar menuju karpet merah, di mana para fotografer dan wartawan telah menunggu. Sorot kamera langsung menyambutnya, tetapi senyumnya kini terasa kaku. Sinta, bagaimana rasanya menjadi bintang baru yang sedang naik daun? Tanya seorang wartawan dengan antusias. Sinta tersenyum tipis. Sungguh, ini perjalanan yang luar biasa. Saya merasa beruntung bisa berada di sini. Namun, di dalam hatinya, ia merasa seolah semua pujian itu hanya semu. Di balik semua sorotan itu, ada rasa sakit yang mulai membekas di dalam dirinya, perasaan terasing dari dunia yang dulu ia kenal. Beberapa hari kemudian, Sinta sedang duduk di ruang rias menunggu sesi pemotretan berikutnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ia membuka pesan yang baru saja masuk dan matanya tertuju pada judul artikel berita online yang beredar. Sinta terlibat skandal dengan pengusaha terkemuka. Sinta terdiam sejenak, membaca seluruh isi artikel yang mengaitkan dirinya dengan seorang pengusaha kaya yang sedang beredar rumor tentang hubungan mereka. Artikel itu penuh spekulasi dan gosip murahan tanpa ada dasar yang jelas. Hatinya tercekat. Ia tahu bahwa gosip seperti ini adalah bagian dari harga yang harus dibayar di dunia hiburan, tetapi tetap saja itu tetap menyakitkan. Kenapa harus begini? Bisiknya menatap ponselnya dengan pandangan kosong. Sarah masuk dengan langkah cepat,
membawa kabar buruk lainnya. Sinta, ada yang gak beres. Gosip tentang kamu lagi beredar. Orang-orang mulai membicarakan hal-hal yang gak benar tentang dirimu. Sinta menatapnya dengan kesedihan di matanya. Aku lelah, Sarah. Aku lelah dengan semua ini. Sarah duduk di sebelahnya, mencoba menenangkan. Kamu harus tegar, Sinta. Dunia ini memang keras, tapi kamu harus tetap kuat. Ini hanya sementara. Sinta menggeleng pelan. Apa yang aku dapatkan dari semua ini, Sarah? Semua ini hanya membuatku semakin merasa kesepian. Mereka melihatku sebagai sosok yang sempurna, tapi di dalam hatiku, aku merasa kosong. Beberapa malam kemudian, Sinta duduk di balkon apartemennya, menatap kota yang tak pernah berhenti. Suara riuh kehidupan di luar sana mengisi kesepiannya, tetapi semakin ia berusaha mengabaikan kenyataan, semakin nyata perasaan hampa itu datang. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesan dari Arman. Sinta, apa kabar? Aku sering berpikir tentangmu. Sinta menatap pesan itu, dadanya sesak. Ia menginginkan untuk membalas, tetapi kata-kata terasa terhalang di tenggorokannya. Ia ingin memberitahunya bahwa ia merindukannya, bahwa dunia yang ia jalani kini terasa begitu berbeda tanpa Arman di sisinya. Tapi, ia hanya menatap pesan itu tanpa bisa membalasnya. Di dunia yang penuh gemerlap dan sorotan, ia merasa terjebak sebuah dunia yang mengklaim memberinya semuanya. Tetapi pada akhirnya, meninggalkannya dengan rasa sepi yang tak terhingga. Sinta duduk di ruang tamu apartemennya, menatap layar ponselnya yang menunjukkan sebuah artikel dari media sosial. Foto yang terpampang di sana adalah Arman, tampak ceria bersama seorang wanita muda. Mereka tertawa bersama, berpos di sebuah restoran mewah. Sinta menatap foto itu, hatinya berdegup kencang. Ada rasa yang tak bisa ia jelaskan, perasaan yang campur aduk antara cemburu, kehilangan, dan penyesalan. Wanita itu tampak bahagia di samping Arman, seolah mereka memiliki dunia mereka sendiri. Itu membuat Sinta merasa seolah dirinya adalah bayangan dalam hidup pria yang dulu sangat ia cintai. Air mata mulai menggenang di matanya. Sinta menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Selama ini ia berpikir bisa menjalani hidupnya tanpa Arman, berpikir bahwa dunia hiburan ini bisa menggantikan apa yang hilang. Tapi kenyataannya, dunia itu tak pernah bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam dirinya. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya. Apakah aku telah benar-benar kehilangan Arman? Beberapa hari kemudian, Sinta merasa lelah dengan gemerlap kehidupan yang ia jalani. Terkadang, di tengah keramaian dan sorotan, ia merasa semakin terasing. Waktu berlalu begitu cepat, namun kenangan tentang Arman semakin menguasai pikirannya. Sinta memutuskan untuk pergi ke tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama, sebuah taman kecil di luar kota, tempat di mana mereka pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan berbicara dan tertawa. Tempat yang mengingatkannya pada dirinya yang dulu, Sinta yang sederhana dan penuh cinta. Saat ia tiba di taman itu, hati Sinta terasa lebih ringan meskipun rasa rindu itu tetap menggebu. Langkahnya menyusuri jalan setapak di antara pepohonan, mengingat setiap percakapan yang pernah mereka bagi. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Sinta, aku merindukanmu. Aku ingin kita berbicara. Itu adalah pesan dari Arman. Sinta menatap layar ponselnya, sejenak terhenti oleh rasa cemas yang melanda. Hatinya ingin sekali membalas pesan itu, ingin bertemu dan memperbaiki semua yang telah rusak. Tapi ada rasa takut yang menghalanginya, takut jika semuanya sudah terlambat. Akhirnya, ia memutuskan untuk membalas. Arman, aku juga merindukanmu. Aku ingin bertemu. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang dulu menjadi tempat favorit mereka. Sinta duduk di meja yang mereka pilih saat pertama kali pergi ke sana bersama, dan saat Arman tiba, matanya bertemu dengan mata Sinta yang penuh keraguan. Arman tersenyum lemah, seolah merasakan ketegangan yang ada di antara mereka. Sinta, sudah lama kita tidak berbicara. Ia terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Aku melihat foto kamu di media sosial.
dan aku merasa jauh sekali dari kamu. Sinta mengangguk, hatinya semakin berat. Aku juga merasa begitu. Aku tak tahu apa yang terjadi dengan kita. Dunia ini, Arman, dunia yang aku masuki, semua yang aku kejar, ternyata malah membuatku kehilangan arah. Arman menarik napas panjang, matanya menatap Sinta dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku tahu aku telah membiarkanmu pergi, dan aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Sinta mengelus gelas di depannya, suara hatinya penuh dengan sesak. Aku melihat foto kamu bersama wanita lain, Arman. Aku merasa seperti aku sudah terlambat. Aku seharusnya tidak pergi. Aku seharusnya tidak mengejar semua ini. Arman terdiam menundukkan kepala. Sinta, aku mencoba melanjutkan hidupku. Tapi itu bukan berarti aku sudah melupakanmu. Kamu selalu ada di pikiranku setiap saat. Sinta menunduk, tangannya mengepal. Aku takut, Arman. Takut kalau aku kehilanganmu, dan sekarang aku melihatmu bersama orang lain. Arman meraih tangan Sinta, menatapnya dengan penuh keseriusan. Sinta, kita berdua telah berubah. Aku tahu kamu telah memilih jalanmu, dan aku menghormatinya. Tapi aku masih mencintaimu, dan aku tidak ingin kehilanganmu selamanya. Sinta menghela napas, matanya mulai berkaca-kaca. Aku ingin kembali, Arman. Aku ingin kembali menjadi diriku yang dulu, yang tidak terperangkap dalam dunia ini. Aku ingin kembali ke kamu. Arman menatapnya dengan harapan yang terbaca di matanya. Apakah kita masih punya waktu untuk memperbaikinya, Sinta? Sinta tersenyum lemah, air mata menetes perlahan. Aku berharap begitu, Arman. Aku sangat berharap begitu. Mereka berdua terdiam, saling memandang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sinta merasa ada harapan untuk masa depan mereka. Hari itu, Sinta menghadiri sebuah acara penghargaan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Ia mengenakan gaun elegan, dengan senyum yang tampak sempurna di depan kamera, meskipun hatinya masih dihantui oleh perasaan yang belum terselesaikan. Dunia hiburan terus mengitarinya, tetapi perasaan rindu terhadap Arman selalu ada di dalam hati. Meskipun ia berusaha mengabaikannya, acara tersebut berlangsung meriah dengan banyak selebritas yang hadir dan bersenang-senang. Namun, ketika Sinta tengah berbicara dengan beberapa kolega, ia merasa ada yang aneh. Suara riuh di sekitarnya tiba-tiba terasa jauh, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang menarik perhatian matanya. Tanpa sengaja, pandangannya bertemu dengan sepasang mata yang tak asing mata Arman. Hatinya berdegup kencang, dan waktu seakan berhenti. Arman berdiri di ujung ruangan, berbicara dengan seseorang, tetapi tatapannya teralihkan ke arah Sinta. Ada keheningan sejenak di antara mereka, seperti dunia mereka berdua yang terhenti sejenak. Meskipun orang-orang di sekitar mereka terus berlalu, Sinta merasa perasaan campur aduk. Rasa rindu, penyesalan, dan cinta yang dulu ada, semuanya kembali dalam sekejap. Namun ia juga merasakan kesedihan yang dalam, karena meskipun mereka bertemu, begitu banyak waktu yang hilang di antara mereka. Arman tersenyum kecil, tetapi senyum itu mengandung begitu banyak perasaan. Tanpa berkata-kata, ia melangkah mendekat. Sinta, ucap Arman pelan, suara yang familiar namun terasa berbeda, seolah waktu telah mengubah segalanya. Aku nggak percaya bisa bertemu kamu di sini. Sinta menunduk, berusaha menahan emosi yang mulai meluap. Aku juga nggak menyangka akan bertemu kamu di sini. Ada keheningan sejenak di antara mereka. Sinta merasakan kehangatan yang dulu ia rasakan setiap kali berada di dekat Arman. Tetapi ada juga rasa sakit yang mengingatkannya bahwa banyak hal telah berubah. Bagaimana kabarmu? Tanya Arman, matanya menatapnya dengan perhatian yang mendalam. Sinta menghela napas sedikit terisak. Aku baik. Maksudku, aku mencoba baik-baik saja. Ia mengalihkan pandangannya sejenak, seperti mencari kekuatan untuk melanjutkan. Tapi kadang, rasanya semuanya kosong. Arman mendekat sedikit, seolah ingin menyentuh bahunya, tetapi kemudian menarik tangannya kembali, seolah ragu.
Aku tahu, aku juga merasa begitu, Sinta. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Sinta menatapnya, jantungnya berdegup lebih cepat. Kita sudah jauh sekali, Arman. Aku nggak tahu apakah ada jalan kembali. Terkadang, aku merasa seperti semua yang kita miliki sudah hilang. Arman mengangguk pelan, matanya penuh penyesalan. Aku merasa sama. Aku selalu berharap kita bisa kembali, seperti dulu. Sinta menunduk, menahan air mata yang mulai mengalir. Aku sering memikirkanmu, Arman, dan aku menyesal atas semuanya yang telah terjadi. Aku menyesal karena aku membiarkan kita berpisah begitu saja. Arman mengangkat dagu Sinta dengan lembut, menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. Sinta, aku nggak bisa memaksa kamu untuk kembali, tapi aku ingin kamu tahu kalau aku masih mencintaimu. Aku nggak pernah berhenti mencintaimu. Sinta merasakan hatinya hancur. Cinta yang pernah ia simpan untuk Arman seolah mengalir kembali, tetapi rasa takut juga ikut hadir. Takut jika mereka kembali dan kemudian berpisah lagi. Atau jika semuanya tak lagi seperti dulu. Sinta, lanjut Arman, suara tegasnya menggetarkan hati Sinta. Aku nggak pernah ingin melihat kamu tersakiti. Aku ingin kita bisa mencoba lagi, kalau kamu mau. Sinta mengangkat kepala, menatap Arman dalam-dalam. Tatapan mereka saling bertautan, penuh dengan kenangan dan penyesalan. Ia bisa melihat bahwa Arman masih menyimpannya cinta yang tulus, meskipun banyak hal telah berubah. Tapi aku nggak bisa menjanjikan apa-apa, Arman, jawab Sinta dengan suara serak. Aku takut kalau kita kembali, dan ternyata kita nggak bisa lagi menemukan kebahagiaan seperti dulu. Arman mengangguk, wajahnya penuh pengertian. Aku tahu, aku nggak akan memaksamu, Sinta. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku selalu ada di sini menunggumu. Sinta menutup matanya sejenak, berusaha mengendalikan perasaannya. Waktu yang telah mereka lewati, keputusan yang telah mereka ambil, semuanya berputar di pikirannya. Ia merasa begitu terombang-ambing, tak tahu apakah ia siap membuka hati untuk Arman lagi, segala hambatan yang ada. Atau akankah mereka justru semakin terjerat dalam penyesalan yang tak terucapkan? Saksikan perjalanan emosional ini karena setiap pilihan membawa mereka lebih dekat kepada kenyataan yang tak terduga. Jangan lewatkan episode selanjutnya ya, sahabat cerita Ainun.